Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang akan kita bahas hari ini. Jadi yang ditanyakan adalah besar gaya Coulomb yang dialami muatan di titik C yang ini ya. Nyatakan jawabannya dalam kaki dan A. Oke, sekarang kita perhatikan terlebih dahulu. Kita akan arahnya dulu yang ditentukan ya. Jadi kita perhatikan yang ditinjau adalah di titik C ini. C itu positif, D negatif, A positif, dan B negatif. Kita lihat dulu dengan D di sini ya. Nah, kalau misalkan muatannya itu berbeda jenis, maka akan saling tarik-menarik. Sedangkan kalau muatannya sesama jenis gitu ya, muatannya itu sama, maka akan saling tolak-menolak kayak gitu. Nah, ini C dan D itu berlawanan ya. Ini negatif, ini positif. Berarti akan saling tarik-menarik. Sehingga arahnya itu akan ke sebelah kiri. Ini adalah FCD atau gaya di muatan C akibat muatan D. Kemudian untuk dengan yang B di sini teman-teman. Ini positif, ini negatif. Berarti akan saling tarik-menarik. Sehingga arahnya itu akan ke bawah kayak gini. Ini adalah FCB. Kayak gitu ya. Jadi kalau tarik-menarik itu arah panahnya itu mendekat ke muatannya kayak gini. Ini kan kalau saling tarik-menarik berarti arahnya itu ke sini ya, ke muatan D gitu. Kalau misalnya tolak menolak berarti arahnya akan menjauhi muatan D ke sini, ke kanan, sorry. Nah, ini kalau ke muatan B itu kan saling tarik menarik, berarti arahnya akan ke sini gitu ya. Seperti inilah ya istilahnya. Nah, sekarang kita perhatikan dengan muatan A. Muatan A itu positif, muatan C itu positif. Berarti akan saling tolak menolak. Sehingga arahnya itu akan ke sebelah sini, teman-teman. Nah, akan ke sini. Ini adalah FCA. Kayak gini ya arahnya. Jadi, ini kan kalau kita tarik garis lurus, misalkan ya, kita tarik garis putus-putus di sini, jadi harus segaris dengan titik A-nya gitu kan, gini. Ini kan segaris ya, pas di sini. Berarti kalau misalnya A, berarti arahnya ke sini, FCA. Kalau misalnya ininya negatif di sini, akan tarik-menarik, berarti arahnya ke sini gitu ya, membentuk sudut jadinya. Oke, pokoknya arahnya seperti ini ya, teman-teman, untuk di titik C. Sekarang kita akan cari satu persatu nih, teman-teman. Di sini kan FCD dan FCB itu tegak lurus. Sehingga yang pertama, di sini kita akan cari resultan gaya antara FCD dan FCB. Kita tulis sebagai F1 misalnya ya. Kita tulis sebagai F1. Maka F1 itu akan sama dengan akar dari FCD dikuadratkan ditambah FCB dikuadratkan. Nah, kenapa seperti ini? Karena ini tegak lurus. Sehingga nanti sudut yang terbentuk di sini adalah 90 derajat, yang mana kosinus 90 derajat itu akan sama dengan 0. Jadi rumus resultan gaya, kalau misalkan saling tegak lurus kayak gini, itu akan sama dengan kayak gini gitu ya. Akar dari FCD kuadrat ditambah FCB kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan nih rumusnya. Rumus untuk mencari gaya itu adalah K dikalikan dengan QC dikali QD dibagi dengan RCD dikuadratkan. Ditambah dengan K dikali QC dikali QB ya untuk yang sebelah sini dibagi dengan RCB dikuadratkan. Kayak gitu. Oke, sekarang F1 sama dengan akar dari masukkan nilai-nilainya. QC itu positif Q. Kita simbolnya kan ditulis sebagai Q aja ya. Berarti kita tulis sebagai Q. Berarti K itu akan sama dengan Q kecil dikalikan dengan Q D juga sama ya, Q kecil. Tanda positif dan negatif itu tidak perlu dimasukkan ke perhitungan karena udah digunakan sebagai arah tadi gitu ya. Jadi gak usah kita masukkan. Kemudian RCD, jarak dari titik C ke titik D itu akan sama dengan A ya. Ini kan persegi, jadi sisi-sisinya sama sebesar A. Kemudian dikuadratkan, ditambah dengan sama juga dengan ini. QC adalah Q, QB adalah Q. Kemudian jarak dari C ke B itu akan sama dengan A. Dikuadratkan. Sekarang kita selesaikan perhitungannya. Akar dari Q dikali Q adalah Q kuadrat. Berarti K dikali Q kuadrat dibagi dengan A dikuadratkan, ditambah dengan ini juga sama, K dikalikan Q dikali Q adalah Q kuadrat dibagi A dikuadratkan.
Nah, kita perhatikan ini kaki kuadrat dibagi A dikuadratkan. Ini juga sama, kaki kuadrat dibagi A dikuadratkan. Maka bisa kita tulis juga menjadi kayak gini kan ya. 2 dikalikan dengan K dikali Q kuadrat dibagi A dikuadratkan. Bisa juga ditulis kayak gini kan. Sehingga besar F1-nya itu akan sama karena ini kuadrat kemudian diakarkan, maka kuadrat dan akar itu akan saling menghilangkan. Jadi K dikali Q kuadrat dibagi A akar 2 Newton. Kayak gitu. Ini adalah F1 atau resultan gaya antara CD dan CB. Yang mana nih arah dari F1 itu akan ke sini teman-teman. Nah, arahnya resultan dari FCD dan FCB arahnya akan ke sini gitu ya. Berada di tengah-tengah ataupun di antara FCD dan FCB kayak gitu. Oke, sekarang langkah yang kedua, kita akan mencari jarak dulu nih. Mencari jarak antara C dan A. Nah, sebenarnya di sini ada yang salah nih sedikit, teman-teman. Jadi di sini harusnya rumusnya adalah K Q C Q D R kuadrat ya. Jadi ini juga sama harusnya R kuadrat, maka ke bawahnya itu akan sama A kuadrat ya di sini. Nah, ini A kuadrat, A kuadrat. Jadi ini A kuadrat. Kayak gini ya. Ini ada yang salah rumusnya tadi. Harusnya kaki C, Q, D, R, C, D dikuadratkan. Ini juga sama. Kaki C, Q, B, R, C, B dikuadratkan. Sehingga A-nya nanti bentuknya akan kuadrat gitu ya. Sampai ke bawahnya juga kayak gitu. Oke, ini udah selesai ya. Maaf, ada kesalahan teknis sedikit. Sekarang yang kedua kita akan cari jarak antara C dan A ya. Atau garis miring yang ini. Nah, kita perhatikan ini kan sama dengan segitiga siku-siku ya. CA ini, jarak CA itu merupakan panjang dari sisi miringnya. Sehingga RCA itu akan sama dengan akar dari RCB dikuadratkan ditambah dengan RBA dikuadratkan. Jadi akan sama dengan ini kuadrat ditambah dengan ini kuadrat. Kayak gitu ya. Kita masukkan nih nilai-nilainya. RCB itu adalah yang ini A, jadi A kuadrat ditambah ini juga sama A kuadrat. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini bisa kita tulis juga jadi A kuadrat ditambah A kuadrat itu 2 dikali A kuadrat. Yang mana berarti A dikuadratkan, kemudian diakarkan, akar dan kuadrat akan saling menghilangkan, jadi A akar 2. Nggak usah pakai meter ya. Ini nggak usah pakai satuan karena dari soalnya juga tidak diketahui. Jadi RCA, jarak antara muatan C ke muatan A adalah A akar 2. Kayak gitu. Oke, langkah yang ketiga. Di sini kita akan mencari resultannya. Resultan gaya di C. Gaya di C. Nah, perhatikan nih. Di C itu berarti tinggal antara F1 dan FCA ya. Tinggal antara F1 dan FCA yang mana arahnya itu saling berlawanan. Di sini teman-teman bisa asumsikan nih yang ke atas atau FCA itu positif atau F1 yang positif gitu. Asalkan salah satunya harus bernilai positif dan salah satu lagi bernilai negatif karena arahnya berlawanan. Kita asumsikan aja FCA yang positif ya, sehingga F di C itu akan sama dengan, FCA dikurangi dengan F1, kayak gitu. Sekarang kita masukkan nih rumus FC. FCA itu kan berarti akan sama dengan K dikali Q C dikalikan dengan Q A. Ini Q-nya Q besar ya, biar sama kayak ini. Q C dikali Q A dibagi dengan RCA dikuadratkan, dikurangi F1-nya yang ini nih, yang sudah kita ketahui. Kaki kuadrat dibagi A kuadrat akar 2. Oke, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. K-nya kita tulis saja K, kemudian Q C itu adalah Q, Q A juga sama itu adalah Q, kemudian RCA itu adalah A akar 2. Berarti A akar 2 dikuadratkan. Dikurangi, ini kita tulis ulang aja, kaki kuadrat per A kuadrat akar 2. FC sama dengan K dikali Q adalah Q kuadrat, kemudian A dikuadratkan adalah A kuadrat, akar 2 dikuadratkan, akar dan kuadratnya akan saling menghilangkan, jadi akan sama dengan 2. 2-nya kita tulis di depan saja ya, jadi 2A kuadrat. Dikurangi dengan K
Q kuadrat dibagi A kuadrat akar 2. Nah, udah kayak gini, kita lihat, kan ini kaki kuadrat dibagi A kuadrat, ini kaki kuadrat dibagi A kuadrat. Berarti ini bisa kita keluarkan aja. Maksudnya, bisa kita tulis juga kayak gini, kaki kuadrat per A kuadrat dikalikan dengan 1/2 min akar 2 Newton, gitu ya. Ini kan duanya berada di bawah, jadi sama aja nih teman-teman kalau kita kalikan. Kaki kuadrat per A kuadrat dikali setengah, itu akan sama dengan ini, ya, kaki kuadrat per 2A kuadrat, kemudian kaki kuadrat A per A kuadrat dikalikan dengan akar 2 akan sama dengan ini, kayak gitu. Jadi hasilnya atau apa ya, besar gaya Coulomb yang dialami muatan di titik C adalah yang ini. Kaki kuadrat per A kuadrat dikalikan setengah min akar 2. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.